Attention. Greeting. Sholawul khair. Sobakhun. Edis. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Oke. Sebelum kita melangsungkan proses pembelajaran kita kali ini, Memida ingin proses belajar mengajar kita dibuka dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa kita pernah selesai. Sebelum kita melangsungkan proses pembelajaran, Memida ingin ngecek dulu kehadiran kalian. Oke, yang pertama Ahmad Sirajuddin. Oke, yang kedua Ariesa. Yang ketiga Cahya Kurniawan. Siap hadir. Yang keempat Ervina. Siap hadir. Oke, kelima Ingrid. Siap hadir. Yang keenam Laili Wulandari. Siap hadir. Oke, Mawar Maudi. Siap hadir. Mutia Alfa. Sebelumnya, Memida minta tolong kepada perwakilan kelas ini yang bisa memberikan semangat, ya, bisa memberikan yel-yel di depan. Silakan maju. Ini siap sana. Oke, silakan maju. Yang lainnya silakan ikuti ya. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, ayo kita yel-yel dulu biar tambah semangat. Di sini sudah ditayangkan untuk yel-yelnya. Oke. Semangat kelima. Excellent. Semangat kelima. Luar biasa. Semangat kelima. The soul of champion. Sekali lagi biar lebih semangat ya, biar lebih lompat. Oke, sekali lagi. Oke. Semangat kelima. Excellent. Semangat kelima. Luar biasa. Semangat kelima. The soul of champion. Kembali. Oke, kita sudah melaksanakan ya untuk menambah motivasi belajar kita di pagi ini. Setelah itu, Memida pengen ada satu perwakilan dari kalian untuk membacakan quotes kita kali ini. Atau biasanya kalau anak muda mengatakan kata-kata untuk hari ini. Ya, silakan. Siap saya, Pak. Ya, seperti yang sudah ditampilkan di layar ini, kesuksesan bukanlah tanggung jawab orang lain. Kesuksesan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Tepuk tangan. Jadi kesuksesan bukan tanggung jawab orang lain. Kesuksesan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Mari kita berproses dengan baik. Mari kita bekerja keras sesuai dengan porsi kita, yaitu sebagai siswa, ya, sebagai peserta didik untuk bekerja keras. Bekerja keras kalian dalam hal apa? Yang pertama untuk belajar. Sekarang Memida ingin menampilkan ini ya. Ada di sini ada 4 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan yang bisa angkat tangan. Polisi jawabnya, kalau di depan adalah musibah kebakaran. Oke, musibah kebakaran ini. Dengan peristiwa tersebut, kita harus tetap untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan kejadian ini merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusianya. Oke, terima kasih. Silakan teman. Selanjutnya adalah gambar kedua. Gambar apa? Ada yang bisa? Oke. Gambar kedua adalah gempa di Cianjur. Kita sebagai umat harus percaya dengan takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai umat beragama, kita harus ikhlas membantu sesama. Sudah? Oke, teman. Kemudian gambar yang ketiga, ada yang bisa? Oke, silakan. Mohon izin menjawabnya. Gambar ketiga itu ada babatnya keluarga. Jadi kelahiran dan kematian itu adalah takdir mubrah dan tidak bisa
Oke, tepuk tangan. Oke, gambar pertama, kedua, ketiga sudah. Sekarang untuk gambar ketiga silakan. Silakan Budi. Jadi ini ada gambar keluarga yang mengalami kemiskinan, yaitu takdir yang dapat dirubah atau tidak mutlak. Takdir yang bisa dirubah atau tidak mutlak sesuai dengan kerjanya dia, sesuai dengan usahanya dia untuk meraih sebuah kesuksesan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, 4 gambar ini adalah materi kita minggu kemarin, yaitu tentang iman kepada kodok dan Qadar. Nah, materi kita ada untuk hari ini adalah tentang gambar apa ini? Qadar. Oke. Nanti kita juga akan mempraktekkan di depan bagaimana cara angkat. Oke. Sebelumnya Memida ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi langsung kita sesuaikan dengan tempat duduk kalian saja untuk meminimalisir waktu atau untuk memaksimalkan waktu biar dipakai atau digunakan dengan baik. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah ini Memida akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah nanti setelah kalian mengamati video, kalian dapat menunjukkan kebenaran terhadap ketentuan pelaksanaan pernikahan di dalam agama Islam dengan baik. Jadi kalian paham dan kalian itu sudah memiliki rasa yakin di dalam hati bahwa Allah itu sudah mengatur proses atau aturan pernikahan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar nanti yang ada di dalam video atau gambar yang akan Memida tampilkan dan yang sudah kalian lihat tadi tentang foto 2 orang yang sudah melangsungkan pernikahan, kalian dapat menampilkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam yang kalian tidak bingung. Yang pertama adalah Memida akan memberikan video tentang pernikahan ya, proses akad nikah kepada kalian. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan diarahkan untuk menemukan masalah yang ada kaitannya dengan pernikahan. Yang Memida sampaikan tadi, bagaimana jika ada orang yang menikah beda agama karena alasannya adalah toleransi. Nah, ada aja orang yang kayak gitu, padahal pernikahan atau sebuah syariat itu tidak ada yang namanya toleransi. Kemudian misal ada masalah seorang artis atau bukan artis, misal tetangga kalian di dalam pernikahan itu mengalami KDRT, ada yang selingkuh. Nah, bagaimana nanti solusinya? Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Sudah selesai mengerjakannya? Pasti bisa. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa kamu ambil yang dijadikan referensi untuk proses pembelajaran kita. Untuk selanjutnya Memida akan menampilkan video tentang orang yang melaksanakan akad nikah. Kamu boleh membayangkan gimana ya nanti saya akad nikah. Saya akan nikah dengan siapa ya? Boleh dibayangkan aja, nggak apa-apa. Jangan merasa, aduh, saya nanti jodohnya siapa ya? Sudah, itu takdirnya Allah, jodoh itu sudah takdirnya Allah. Yang penting kamu menyiapkan dari sekarang cara akad nikah yang benar. Silakan perhatikan videonya. Jangan panggil gue nih, ikhlas.
Ibu dengan cinta namanya nikah kali cinta mas kawin ini juga ikhlas wakil pun pulau terang jauh itu saya saudaraku Aminanto Dewa Prada. Saudara saya nikahkan dengan seorang wanita pilihan Anda sendiri bernama Bunga Anissa Lenanta dengan mas kawin, alat sholat dan uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga Anissa Lenanta binti Eka Ananta Sidarta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Kita akan persilakan Bunda dan juga Mama dari Abi untuk mendampingi Bunga Anissa Lenanta untuk hadir bersama kita di sini. Sebelum jam pukul di depan ayah, Mas Nanto Mantu sayang sampean, setia, sabar, loman, siap imami, seneng nak. Apa yang kau lakukan untuk nyenang mas suami? Melayani lampu, melayani lampu. Semuanya Pak. Sembarang kalir. Memang kentek bocor parah. Enggak begitu anak tuh. Istri suaminya jawabannya tak suka kalir, situ tapi mantap, taat. Ya situ saja anak, mentaati. Ya sanggup Pak. Sanggup. Ngaji ini kalau kemarin makanan nanti diganti, monggo Mas Dahar. Sanggup. Coba sih, monggo Mas Dahar. Nanti aja Pak di rumah. Monggo Mas Dahar. Coba sih. Monggo Mas Dahar. Kan milih di Dahar kok badut lah. Dahar lah. Wala tuhatinil ladina talamu innahum mughraqun. Ngira baik-baik. Ucapan seperti itu 70 derajat pahalanya. Monggo Mas kawin di Palembang. Istriku mohon diterima mas kawin dari saya 5 juta rupiah dan alat sholat. Terima kasih Mas. Agar memberikan barokah. Berikan sudah negara saya berikan, jangan dibawa kemana-mana. Keluar hanya untuk 2 kantor, satu untuk Capil dan yang kedua ke kantor imigrasi. Gitu ya Nak. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga musakinah atau rahmah, kehidupan jauh malam petaka musibah bencana fitnah, bisa menjadi ibadah haji Mekah dan pada akhirnya husnul khotimah. Anakku selamat berkeluarga. Silakan kalian mengakses HP-nya, silakan dibuka HP-nya, diakses LKPD pernikahan. Kemudian silakan kamu lakukan tahapan-tahapan di dalam LKPD itu. Kalian tadi sudah mengamati videonya. Sekarang tahapan yang kedua adalah kalian silakan jika sudah memperhatikan video yang sudah Meminda tampilkan tadi, silakan kalian temukan permasalahan atau isu yang muncul setelah pernikahan, kemudian tempel pada media yang sudah disediakan. Jadi sementara silakan tulis dulu di dalam buku kalian ya. Kalau sudah fix, sudah didiskusikan apa nanti masalahnya, nanti silakan ditempel ke dalam media yang sudah Meminda siapkan. Nanti bareng-bareng. Kemudian kaitkan permasalahan tersebut dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Misal isu yang kalian angkat adalah tentang perselingkuhan. Di dalam Islam itu bagaimana? Padahal orang yang melakukan hubungan intim, hubungan badan antara laki-laki dan yang perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan itu disebut dengan zina. Zina itu kan kemarin sudah kita belajar. Zina itu ada 2. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Arahkan
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dijelaskan juga dalil dan dasar hukum Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya ke syarat pernikahan. Yang pertama kedua calon mempelai harus menjelaskan ketentuan pernikahan secara Islam. Mohon dijawab. Ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Rukun nikah tersebut ada 5 macam yang ini sebagai berikut. 1 ada calon suami dan calon istri. Yang ketiga ada wali nikah. Yang keempat 2 saksi yaitu laki-laki. Yang kelima adalah akad. Sudah dipahami? Siap ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pernikahan. Pengertian tentang pernikahan sendiri ialah pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Syarat-syarat nikah ada 4. Siap, evaluasi saya dari kelompok saya kelompok 3 ke kelompok 1. Menurut catatan saya, pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyatukan laki-laki dan perempuan saja, melainkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama. Tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami lagi bagi umat Islam agar pernikahan tersebut bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala bagi yang telah melaksanakan pernikahan tersebut. Oke, berarti harus ada tambahan seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan evaluasi. Sekarang mungkin dari kelompok lain juga akan memberikan evaluasi kepada kelompok berikutnya. Ada? Oke, silakan sendiri. Masih mengevaluasi dari kelompok 1 ke kelompok 2. Dan di situ ada materi yang harusnya dijelaskan, tapi belum dijelaskan. Yakni pernikahan di dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus diikuti ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan wajib batin antara laki pria dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya.
mengamati video. Kemudian yang kedua, kalian mengamati gambar yang ada di LKPD. Yang ketiga, kalian sudah melaksanakan hal-hal yang ada di dalam LKPD. Keempat, kalian sudah mempresentasikan ya hasil analisis kalian, hasil diskusi kalian dengan teman-teman satu kelompok. Kemudian kelima, kalian juga sudah mengerjakan soal yang Memhida berikan tentang bab kita, yaitu bab tentang pernikahan. Kemudian kalian juga sudah menyimpulkan, sudah mengevaluasi, semuanya sudah kalian lakukan hari ini. Maka saatnya sekarang ini adalah kalian mulai mempraktekkan apa saja sih yang ada di dalam rukun nikah itu, mulai dari calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian wali nikah dari perempuan. Yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi laki-laki, minimal 2 orang. Kalau lebih malah baik lagi. Kemudian yang keempat adanya ijab kabul. Hari ini yang mau praktek silakan maju menjadi mempelai laki-laki. Bapak Faris, Ibu Swadi, anak saya, Rizky Jaisalia, di Farida Ramadan, dengan seperangkat alat sholat dan Mas Imamkan, bayar tunai. Saya terima nikahnya Rizky Jaisalia binti Fahri Raihan dengan mas kawin tersebut, bayar tunai. Gimana para saksi? Pernikahan itu bisa menjadi sah, kalian sudah tahu caranya karena kalian juga sudah mempraktekkan. Maka Memhida akan menyampaikan materi pembelajaran kita minggu depan. Minta tolong dengan kesadaran diri, silakan kalian mempelajari materi yang akan datang. Biasanya setelah materi tentang pernikahan, setelah menikah, maka yang menjadi bahan atau yang menjadi materi kita minggu depan adalah tentang warisan atau warisan. Ya, ketentuan warisan dalam Islam itu apa saja nanti? Ya, bagaimana orang itu bisa mendapatkan warisan? Apa saja hal-hal yang membatalkan seseorang mendapatkan warisan? Jadi semuanya itu akan kita bahas minggu depan. Dari beberapa rangkaian proses belajar kita, mungkin dari materi kita tadi tentang pernikahan ada yang ditanyakan? Ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham dan semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, Memhida minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan manfaat dan barokah. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian dari Memhida. Jika ada salah kata, Memhida minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lebihnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Memhida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.